Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Sebelumnya, Pak Ijo memang pernah merantau keluar Pulau Jawa sebagai seorang sales. Ia pernah bekerja di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Di tempat perantauannya itu, ia bertemu dengan banyak teman sesama perantau dari Jawa. Salah satu temannya bernama Iwan, yang juga berasal dari Jawa. Pertemuan mereka terjadi ketika sama-sama bekerja sebagai sales di Morowali. Karena sama-sama menggunakan bahasa Jawa, mereka pun cepat akrab dan merasa mudah dalam berkomunikasi. Setelah beberapa tahun menjalani profesi sebagai sales, Pak Ijo memutuskan untuk pulang ke Jawa. Pada sekitar tahun 2002-2003, Iwan menghubungi Pak Ijo dan mengabarkan bahwa dirinya kini bekerja di sebuah agen travel. Bahkan, saat itu, Iwan telah menempati posisi yang cukup baik, yaitu sebagai kepala agen travel. Dalam percakapan mereka, Iwan menanyakan kesibukan Pak Ijo di Yogyakarta, termasuk apakah ia sudah mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, Pak Ijo memang belum menemukan pekerjaan baru setelah kembali ke kampung halaman. Dari sinilah, Iwan menawarkan sebuah kesempatan kepada Pak Ijo untuk kembali bekerja. Ia menawarkan pekerjaan di agen travel tempatnya bekerja, dengan syarat Pak Ijo harus kembali merantau ke Sulawesi. Iwan menjelaskan bahwa tugas Pak Ijo nantinya adalah mengantar dan menjemput penumpang dari Palu ke Morowali, serta sebaliknya. Karena Pak Ijo sudah pernah tinggal di Morowali sebelumnya, tentu ia sedikit banyak telah mengenal daerah tersebut. Mendapatkan tawaran itu, Pak Ijo mulai mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Ia menyadari bahwa di Jawa ia belum memiliki pekerjaan, sementara kesempatan dari Iwan terdengar cukup baik. Apalagi, ia telah mengenal Iwan cukup lama sehingga merasa lebih yakin. Akhirnya, Pak Ijo memutuskan untuk menerima tawaran tersebut dan kembali merantau ke Sulawesi. Sekitar 10 hari setelah Idul Fitri, Pak Ijo pun mempersiapkan keberangkatannya dari Yogyakarta menuju Sulawesi. Ia menyampaikan niatnya kepada orang tuanya, yang kemudian memberinya izin dan memberikan uang saku sebesar 1,7 juta rupiah sebagai bekal. Pak Ijo sendiri saat itu tinggal bersama neneknya, sedangkan ayahnya bekerja dan tinggal di Bandung, sementara ibunya bekerja di Taiwan. Pak Ijo adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Adik perempuannya yang masih duduk di bangku kelas 5 SD tinggal bersama salah satu bulenya di Magelang. Setelah mendapatkan uang saku tersebut, Pak Ijo berpamitan kepada keluarga besarnya, termasuk Pak D dan beberapa bule. Ia masih mengingat betul nasihat Pak D-nya saat itu, yang mengatakan agar tidak takut merantau selama tujuannya untuk mencari rezeki. Pak D-nya juga berpesan agar Pak Ijo tidak perlu bercita-cita menjadi orang kaya, karena menjadi orang yang cukup sudah lebih dari cukup untuk hidup bahagia. Pesan itu sangat membekas di hati Pak Ijo. Terlebih ketika mengingat bahwa Pak D-nya itu telah meninggal dunia pada saat Pak Ijo menceritakan kisah ini. Setelah berpamitan, seorang temannya mengantar Pak Ijo ke Terminal Giwangan, Yogyakarta. Di sana, ia menunggu bus tujuan Surabaya. Ia masih ingat betul bahwa tarif bus saat itu sebesar Rp90.000. Setelah menunggu beberapa saat, bus yang ditunggu datang dan ia pun berangkat menuju Surabaya. Pak Ijo tiba di Terminal Surabaya sekitar waktu habis Isya. Setibanya di Surabaya, ia menyempatkan diri untuk ngopi dan makan malam. Sebelumnya, Pak Ijo memang telah membeli tiket kapal menuju Sulawesi, sehingga ia pun mengecek kembali jadwal keberangkatannya. Karena kapal baru berangkat keesokan harinya, ia bertanya kepada pemilik warung makan mengenai penginapan murah di sekitar terminal. Pemilik warung memberikan informasi tentang sebuah penginapan yang letaknya tidak terlalu jauh. Malam itu, Pak Ijo menginap di penginapan tersebut dengan tarif Rp120.000 per malam. Keesokan harinya, selepas maghrib, Pak Ijo bersiap menuju pelabuhan Tanjung Perak. Ia menggunakan ojek dari terminal menuju pelabuhan, yang memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Sesampainya di pelabuhan, ia langsung melakukan check-in. Sebelumnya, saat membeli tiket, Pak Ijo sengaja memilih tiket dengan kamar pribadi agar dapat beristirahat selama perjalanan. Ia membayar tiket seharga sekitar 700 ribuan. Namun, saat check-in, ia mendapatkan informasi bahwa muatan kapal overload.
Akibatnya, ia dipindahkan ke tiket kelas biasa, yang harganya sekitar Rp300.000. Anehnya, selisih uang tiket tidak dikembalikan. Meski merasa sedikit kecewa, Pak Ijo hanya bisa pasrah, menyadari bahwa pelayanan seperti ini sudah menjadi hal biasa di Indonesia. Perjalanan dengan kapal memakan waktu sekitar 2 hari 1 malam. Akhirnya, Pak Ijo tiba di Makassar. Setibanya di sana, ia kembali mencari penginapan murah, menemukan penginapan 12 jam dengan tarif Rp150.000. Sekalian, ia juga memesan tiket bus dengan tujuan ke Palu. Di penginapan, Pak Ijo segera menghubungi Iwan, mengabarkan bahwa dirinya telah sampai di Makassar. Iwan menyarankan Pak Ijo untuk melanjutkan perjalanan ke Palu menggunakan bus, mengingat ongkosnya lebih terjangkau, yakni sekitar Rp300-400.000, dibandingkan travel yang biayanya bisa mencapai Rp600-700.000. Setelah mendapatkan bantuan dari Iwan untuk mendapatkan tiket, Pak Ijo pun berangkat menuju Terminal Makassar dan melanjutkan perjalanan dengan bus ke Palu. Iwan sendiri sempat merasa kaget saat mengetahui bahwa Pak Ijo benar-benar serius datang ke Sulawesi. Pak Ijo pun menjelaskan bahwa ia memang sangat membutuhkan pekerjaan sehingga nekat berangkat. Begitu sampai di Terminal Palu, Pak Ijo langsung menghubungi Iwan. Tidak lama berselang, Iwan datang menjemputnya. Di perjalanan menuju agen travel tempat Iwan bekerja, mereka berbincang-bincang mengenai kabar masing-masing dan perjalanan Pak Ijo. Setibanya di agen travel, Pak Ijo diperkenalkan kepada rekan-rekan kerja baru, termasuk para sopir lain yang akan menjadi rekan satu timnya. Iwan dan beberapa teman di sana juga menanyakan pengalaman Pak Ijo selama perjalanan, terutama saat di kapal. Bahkan, Iwan sempat bertanya tentang berapa banyak uang yang dibawa Pak Ijo dari kampung halaman. Dengan santai, Pak Ijo menjelaskan bahwa ia hanya membawa uang sekitar Rp1,7 juta, hasil pemberian dari orang tuanya. Setelah Pak Ijo tiba di agen travel, Mas Iwan pun mulai menjelaskan secara rinci mengenai tugas-tugas yang akan dijalani. Pak Ijo diberikan sebuah kamar sendiri di mes karyawan sebagai tempat tinggal selama bekerja. Dalam hati, Pak Ijo sempat bertanya-tanya tentang posisinya di sana. Ia ingin tahu apakah langsung menjadi sopir utama atau harus lebih dulu menjadi sopir pendamping, mengingat ia belum begitu hafal rute di sekitar Morowali meskipun pernah bekerja di daerah tersebut sebelumnya. Mas Iwan menjelaskan bahwa untuk tahap awal, Pak Ijo akan mendampingi sopir utama lebih dahulu. Setelah benar-benar mengenal medan dan hafal jalur, barulah ia diizinkan untuk menjadi sopir utama. Menurut pengamatan Pak Ijo, jalanan di daerah Morowali memang sangat berbeda dengan jalanan di Jawa. Di Jawa, banyak jalan yang sudah lebar dan nyaman, sedangkan di Morowali, jalanan aspal masih banyak yang sempit, hanya cukup dilalui satu kendaraan. Jika dari arah berlawanan datang kendaraan besar seperti truk, maka kendaraan lain harus mengalah dan memberi jalan terlebih dahulu. Selain itu, perbedaan tinggi antara aspal dan tanah juga cukup mencolok, membuat perjalanan terasa lebih menantang. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mas Iwan menekankan pentingnya bagi Pak Ijo untuk menghafal jalur secara detail, termasuk lubang-lubang berbahaya dan tikungan-tikungan tajam, demi keselamatan perjalanan. Kondisi jalanan di sana memang masih sepi, terutama pada malam hari, dan penerangan jalan masih sangat minim, khususnya ketika melewati daerah Poso yang terkenal rawan. Banyak jalanan yang berlubang dan rusak, sehingga kehati-hatian menjadi keharusan. Dengan tekad kuat, Pak Ijo pun mulai menjalani tugas sebagai sopir pendamping. Setiap kali menempuh perjalanan dari Palu menuju Morowali, ia mengamati jalanan dengan seksama, mencatat dalam pikirannya lokasi-lokasi berlubang dan daerah rawan gelap. Ia pun sering bertanya kepada sopir utama mengenai berbagai hal penting yang perlu diperhatikan dalam perjalanan. Waktu pun berlalu. Setelah sekitar 2 minggu bekerja, suatu hari seorang sopir utama berhalangan untuk mengantar penumpang. Pak Ijo diberi kepercayaan untuk menggantikan. Meski merasa sedikit gugup, ia tetap menjalankan tugas tersebut. Namun, karena belum sepenuhnya menghafal kondisi jalan, insiden tak terhindarkan. Mobil yang dikendarainya terperosok ke dalam lubang besar, menyebabkan velg mobil bengkok dan rusak. Akibatnya, biaya perbaikan pun dibebankan pada setoran perjalanan Pak Ijo. Sekitar 2 bulan kemudian, setelah dirasa cukup mahir dan memahami medan,
Pak Ijo akhirnya diangkat menjadi sopir utama. Tugas perdananya adalah menjemput penumpang dari berbagai wilayah di Palu. Ia mendatangi rumah-rumah penumpang satu persatu untuk membawa mereka ke agen, tempat penukaran tiket, sebelum akhirnya berangkat menuju Morowali. Biasanya, perjalanan dimulai sekitar pukul 10 malam. Pada suatu malam, ketika Pak Ijo sedang membawa penumpang, kenangan buruk kembali terlintas di pikirannya. Beberapa hari sebelumnya, terjadi kecelakaan tragis di salah satu ruas jalan yang sering ia lalui. Sebuah mobil travel menabrak tiang listrik dan terbakar hebat, menewaskan seluruh penumpangnya dalam kondisi mengenaskan. Mobil bekas kecelakaan tersebut masih dibiarkan di tempat kejadian perkara dan belum dievakuasi, sehingga aroma hangus masih tercium kuat di sekitar lokasi. Beberapa teman di grup travel sempat membagikan video rekaman kecelakaan itu, memperlihatkan kondisi korban yang hangus terbakar, membuat Pak Ijo merasa merinding setiap melewati tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, Pak Ijo kembali mengantar 2 orang penumpang yang menyewa mobil secara charter menuju Morowali. Dalam perjalanan, kedua penumpang tersebut tampak tertidur lelap di kursi belakang. Sampai akhirnya, salah satu penumpang terbangun dan meminta berhenti karena tidak tahan ingin buang air kecil. Tanpa berpikir panjang, Pak Ijo segera menepikan mobilnya di pinggir jalan. Setelah mobil berhenti, barulah ia menyadari bahwa posisi mereka sangat dekat dengan lokasi kecelakaan maut beberapa hari lalu. Mobil bekas kecelakaan itu masih tampak di kegelapan malam, hanya beberapa meter dari tempat mereka berhenti. Namun, Pak Ijo memilih untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada penumpangnya agar tidak menimbulkan ketakutan. Ia berharap, dengan kondisi yang cukup gelap, kedua penumpang itu tidak menyadari keberadaan bangkai mobil tersebut. Setelah selesai, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Belum sampai 600 meter dari tempat berhenti, tiba-tiba mesin mobil mengeluarkan suara aneh, seolah-olah ada gangguan. Perjalanan menjadi berat, seperti kendaraan yang kehabisan bahan bakar. Pak Ijo segera melirik indikator bensin dan mendapati bahwa bahan bakar masih penuh. Kondisi mesin pun seharusnya tidak bermasalah karena mobil travel selalu menjalani pemeriksaan rutin sebelum berangkat. Meskipun berusaha memaksa kendaraan melaju, mobil akhirnya mati total di sebuah tanjakan. Penumpang yang duduk di belakang pun kaget dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Pak Ijo dengan tenang meminta mereka menunggu sebentar, sementara ia berusaha mencari tahu sumber masalah. Ia turun dari mobil, membuka kap mesin, dan memeriksa seluruh bagian mesin. Anehnya, semua tampak normal, tidak ada kabel yang lepas atau selang yang bocor. Ia mencoba menghubungi teman-temannya di agen travel untuk meminta bantuan, namun usahanya sia-sia karena tidak ada sinyal di daerah tersebut. Dengan penuh rasa khawatir, ia kembali menyampaikan kepada penumpang bahwa mereka harus bersabar menunggu bantuan. Pak Ijo pun terus berusaha memeriksa mesin dengan lebih teliti, berharap dapat menemukan sumber masalah dan segera memperbaikinya. Saat sedang memeriksa kondisi mobil, Pak Ijo tiba-tiba mendengar suara seseorang yang seolah-olah meminta pertolongan. Suara itu terdengar berkali-kali, membuat Pak Ijo terheran-heran, sebab ia tahu persis bahwa di daerah tersebut tidak terdapat perkampungan ataupun rumah-rumah warga. Yang ada hanyalah tebing-tebing dan jurang kecil, di tengah suasana yang benar-benar sepi tanpa tanda-tanda kehidupan manusia. Meski sempat merasa janggal, Pak Ijo memilih untuk mengabaikan suara tersebut. Ia teringat bahwa dirinya tidak pernah mengalami kejadian mistis sebelumnya. Setiap kali menghadapi situasi ganjil, Pak Ijo selalu berusaha berpikiran positif. Ia pun menduga, mungkin suara yang ia dengar tadi hanyalah hembusan angin yang membawa suara entah dari mana. Tak lama setelah itu, 2 orang penumpang yang semula duduk di dalam mobil turun dan menghampirinya. Mereka mengungkapkan bahwa mereka pun mendengar suara minta tolong tersebut. Mendengar pengakuan itu, Pak Ijo mulai berpikir bahwa suara itu bukanlah halusinasi semata. Dengan tenang, ia mengatakan kepada para penumpangnya bahwa ia akan memeriksa sekitar untuk memastikan apakah ada seseorang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Pak Ijo pun berjalan menyusuri jalan yang gelap dan sunyi, berusaha mencari asal suara tersebut. Saat itu, dalam benaknya, tidak terlintas pikiran tentang makhluk halus. Ia justru lebih khawatir terhadap kemungkinan adanya tindakan kriminal seperti pembegalan. Ia menduga, mungkin saja ada orang yang sengaja membuat mobilnya mogok untuk memancingnya keluar,
lalu berusaha merebut kendaraan tersebut. Namun, setelah menyisir sekitar, ia tidak menemukan apa-apa. Saat melintasi bekas mobil yang terbakar akibat kecelakaan, perasaan merinding tiba-tiba menyergap dirinya. Pak Ijo segera kembali ke mobil dan memberitahu para penumpang bahwa ia tidak menemukan siapapun di sekitar lokasi tersebut. Para penumpang pun akhirnya menerima penjelasan itu, dan suara-suara aneh itu tidak terdengar lagi. Setelah memastikan situasi aman, Pak Ijo kembali memeriksa kondisi mobil. Ia mencoba menyalakan mesin, berharap kendaraan itu dapat melanjutkan perjalanan. Setelah kurang lebih 15 menit mesin mati, Pak Ijo kembali mencoba menyalakan mobil, dan ternyata mesin berhasil hidup. Perasaan lega langsung menyelimuti dirinya dan kedua penumpang. Mobil pun melaju kembali, meskipun Pak Ijo merasakan kendaraan tersebut terasa jauh lebih berat dari biasanya. Padahal, sebelumnya ia sering melewati jalur yang sama bersama sopir utama, bahkan saat membawa 2 sepeda motor sekaligus serta beberapa penumpang tambahan di dalam mobil jenis Xenia atau Avanza. Namun saat itu, hanya ada 2 orang penumpang tanpa barang bawaan tambahan, sehingga kondisi ini terasa sangat janggal baginya. Pak Ijo sempat berhenti sejenak di jalan yang agak datar untuk memastikan apakah ada sesuatu yang mengganjal di bagian belakang mobil, tetapi hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa tidak ada yang aneh. Ia pun kembali melanjutkan perjalanan, walaupun rasa berat itu masih terasa. Beberapa saat kemudian, saat melihat melalui spion tengah, Pak Ijo dikejutkan oleh sosok laki-laki yang tampak duduk di bangku belakang. Sosok tersebut terlihat jelas, sehingga membuat Pak Ijo mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berpikir bahwa mungkin ia hanya berhalusinasi. Namun saat kembali melirik spion, sosok itu masih terlihat duduk di sana. Karena merasa tidak nyaman, Pak Ijo memutuskan untuk tidak lagi memperhatikan spion dan memilih fokus ke jalan di depannya. Namun, ketika tanpa sengaja melirik spion lagi, ia melihat sosok yang sama kini sudah berpindah posisi, duduk di kursi tengah, tepat di antara 2 penumpangnya. Kaget dengan apa yang dilihatnya, Pak Ijo sempat menoleh ke belakang secara langsung, tetapi sosok itu sudah tidak ada di sana. 2 orang penumpang yang menyadari kegelisahan Pak Ijo bertanya kepadanya, tetapi Pak Ijo hanya menjawab bahwa ia sempat mengira salah satu dari mereka berpindah tempat duduk. Kedua penumpang itu menegaskan bahwa mereka sejak tadi tetap duduk di tempat semula, bersandar pada jendela masing-masing. Mesin mobil yang terasa berat itu terus dipaksakan berjalan oleh Pak Ijo. Dalam perjalanan itu, ia kembali melihat ke spion tengah dan mendapati sosok laki-laki tersebut muncul lagi. Kali ini, wajah sosok itu tampak gosong dan hancur, serta menebarkan bau gosong yang menyengat memenuhi kabin mobil. Pak Ijo pun akhirnya menyadari bahwa mungkin insiden ini ada kaitannya dengan kejadian sebelumnya, ketika salah satu penumpangnya berhenti untuk buang air kecil di lokasi bekas kecelakaan. Ia merasa merinding dan mulai membaca doa-doa pendek serta ayat kursi dalam hati untuk menenangkan dirinya sendiri. Sementara itu, sosok tersebut tetap terlihat di bangku belakang, menatap lurus ke depan dengan ekspresi wajah yang mengerikan. Rambut sosok itu tampak habis terbakar, kulitnya hitam legam penuh luka. Meski merasa ketakutan, Pak Ijo berusaha keras untuk tetap terlihat tenang di hadapan para penumpang agar mereka tidak ikut panik. Beruntung, kehadiran 2 penumpang di dalam mobil membuat Pak Ijo sedikit lebih tenang dibandingkan jika ia harus menghadapi semua itu seorang diri. Setelah beberapa saat, Pak Ijo kembali melihat kaca spion dan mendapati bahwa sosok mengerikan yang sebelumnya tampak sudah tidak ada lagi. Mobil pun mendadak bisa digas dengan lancar, kecepatannya meningkat drastis dan kondisi kendaraan terasa kembali normal. Pak Ijo melajukan mobil hingga kecepatan sekitar 80 hingga 100 km/jam, berusaha mengejar waktu agar bisa tiba di tujuan pada pagi hari. Perjalanan pun berakhir ketika pagi menjelang. Sekitar pukul 7, Pak Ijo akhirnya tiba di tempat tujuan. Setelah menyetor uang hasil perjalanan, ia langsung membersihkan diri, makan, dan beristirahat di mes. Saat tertidur lelap, Pak Ijo mengalami sebuah mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpinya, ia kembali berada di balik kemudi, membawa beberapa penumpang. Tiba-tiba saja, kecelakaan hebat terjadi. Mobil yang ia kemudikan menabrak sesuatu dengan keras, hingga akhirnya terbakar habis. Dalam keadaan panik, Pak Ijo berhasil menyelamatkan diri keluar dari kendaraan, namun pandangannya langsung terpaku pada mobil yang kini dilalap api dengan dahsyat.
Dengan tubuh gemetar, ia menyaksikan penumpang-penumpang yang semula bersamanya kini terjebak di dalam mobil yang terbakar. Mereka semua tak sempat keluar dan tubuh mereka hangus tak bersisa. Pak Ijo menangis histeris, berlari ke sana kemari mencari pertolongan, namun sia-sia. Tidak ada air, tidak ada sungai, bahkan tidak ada siapapun yang bisa membantunya. Ia memeriksa ponselnya, berharap bisa meminta bantuan, namun betapa terkejutnya ia mendapati bahwa ia tidak membawa apa-apa. Dalam keputusasaan yang mendalam, Pak Ijo hanya bisa berteriak meminta pertolongan di tengah sunyi yang memekakan telinga. Ia menyaksikan tubuh-tubuh yang sudah tidak berbentuk itu menghitam, mengeras, dan mengeluarkan bau gosong yang menyengat. Beberapa jam berlalu dalam mimpi mengerikan itu, hingga akhirnya api benar-benar padam. Dengan hati-hati, Pak Ijo mendekati bangkai mobil tersebut. Ia melihat tubuh-tubuh penumpang yang telah menjadi arang, kaku dan hitam, sementara bau terbakar tetap memenuhi udara. Pak Ijo hanya bisa menangis sejadi-jadinya, tenggelam dalam rasa bersalah dan ketakutan yang luar biasa. Ketika akhirnya terbangun dari mimpi itu, ia mendapati dirinya dalam keadaan berkeringat dingin. Sambil berdoa dalam hati, ia memohon kepada Tuhan agar kejadian dalam mimpinya tidak pernah menjadi kenyataan. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Mes tempat ia menginap dalam keadaan gelap gulita karena listrik padam. Dalam kondisi yang belum sepenuhnya sadar, Pak Ijo melihat sosok samar di balik jendela. Sosok tersebut memanggilnya, membuat Pak Ijo mengira mungkin itu hanya rekan kerja yang ingin menyampaikan sesuatu. Namun ketika ia mencoba melihat lebih jelas ke arah luar, tidak ada siapapun di sana. Seketika itu juga, ingatannya tentang mimpi tadi kembali menghantui, membuat hatinya semakin tidak tenang. Karena listrik masih mati, Pak Ijo memutuskan untuk kembali berbaring. Tidak lama setelah itu, tubuhnya mendadak terasa kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Pintu kamar tiba-tiba terbuka perlahan. Dari celah pintu yang menganga, Pak Ijo melihat sosok pria dengan tubuh hangus terbakar. Sosok yang sama yang sempat dilihatnya di spion saat mengemudi. Sosok itu perlahan mendekati Pak Ijo. Tubuhnya hangus, rambutnya habis terbakar, dan aroma gosong memenuhi seluruh ruangan. Dengan suara yang bergema menyeramkan, sosok tersebut mengungkapkan keluh kesahnya. Ia mengeluhkan bahwa tempat kecelakaan itu adalah tempat tinggal arwahnya sekarang, dan merasa tidak dihormati ketika ada yang buang air kecil di sana tanpa permisi, meskipun jasadnya telah dikubur. Suasana di kamar menjadi semakin mencekam. Bau gosong berubah menjadi bau busuk yang menyengat, membuat Pak Ijo hampir kehilangan kesadarannya. Sosok itu kemudian melayang mendekat dan memukul Pak Ijo dengan keras, membuatnya pingsan di tempat. Ketika akhirnya siuman, Pak Ijo mendapati dirinya telah dikelilingi teman-teman dari travel. Mereka memberitahu bahwa Pak Ijo telah tidur seharian penuh. Meskipun banyak yang sudah mencoba membangunkannya, Pak Ijo tetap tidak menunjukkan tanda-tanda sadar. Dengan tubuh yang terasa berat dan lemah, Pak Ijo perlahan bangkit. Ia kemudian menceritakan segala kejadian yang dialaminya kepada Mas Iwan, mulai dari peristiwa penurunan penumpang di lokasi bekas kecelakaan hingga mimpi buruk yang begitu nyata. Mendengar cerita tersebut, Mas Iwan menegur Pak Ijo dengan keras. Ia mengingatkan bahwa sejak lama daerah tersebut dikenal angker, bahkan sebelum terjadi kecelakaan hebat. Menurunkan penumpang apalagi sampai membiarkan mereka buang air sembarangan di lokasi itu dianggap sebagai tindakan yang sangat ceroboh. Pak Ijo hanya bisa mengangguk, mengakui bahwa ia tidak tahu jika tempat berhentinya saat itu begitu dekat dengan lokasi kecelakaan. Setelah kejadian itu, Pak Ijo diajak keluar untuk makan. Meski tubuhnya masih terasa lemas, ia berusaha bangkit. Sejak malam menyeramkan itu, Pak Ijo seringkali diganggu oleh sosok makhluk gosong tersebut. Tubuhnya pun sering merasa sakit dan lelah, membuatnya tak bisa kembali bekerja seperti biasa. Baru setelah 5 hari berlalu, Pak Ijo memberanikan diri untuk kembali menarik penumpang. Sebelum berangkat, Mas Iwan memberikan pesan penting. Ia meminta agar saat melintasi lokasi kecelakaan, Pak Ijo berhenti sejenak, membacakan doa, meminta maaf, dan mendoakan para arwah korban kecelakaan tersebut. Ia dianjurkan untuk membacakan surat Al-Fatihah, Yasin, atau surat pendek lain sebisanya. Dengan tekad bulat,
Pak Ijo mematuhi pesan itu. Saat dalam perjalanan, seluruh penumpang yang dibawanya tertidur pulas. Tepat ketika melewati lokasi kecelakaan, sekitar pukul 4 pagi, ia memutuskan untuk berhenti. Dengan langkah pelan, Pak Ijo turun dari mobil dan mendekat ke tempat bekas kecelakaan. Ia mulai membacakan doa dengan tulus, mendoakan para korban, sekaligus memohon maaf atas ketidaksengajaan yang pernah terjadi. Namun saat masih dalam doa, angin kencang berhembus, membawa hawa dingin menusuk. Dari kegelapan, muncul sosok hitam berwujud pria. Wajahnya hancur, rambutnya terbakar habis, dan aroma gosong kembali menusuk hidung. Sosok itu berjalan mendekati Pak Ijo sambil mengucapkan sesuatu dalam bahasa daerah yang tidak ia mengerti. Ketakutan yang teramat sangat membuat Pak Ijo akhirnya pingsan di tempat. Setelah kejadian tersebut, Pak Ijo akhirnya tersadar ketika dibangunkan oleh para penumpangnya. Saat itu, para penumpang turun dari mobil sekitar pukul 7 pagi. Mereka sempat heran karena mobil berhenti di lokasi yang tidak mereka kenali, dan sopir mereka pun tidak tampak di dalam kendaraan. Begitu mereka keluar, mereka menemukan Pak Ijo tergeletak di tepi jalan. Dengan penuh kepanikan, para penumpang berusaha membangunkan Pak Ijo. Saat itu, kepala Pak Ijo terasa sangat sakit dan berat, tubuhnya pun lemas tak berdaya. Para penumpang sempat bertanya apakah Pak Ijo masih mampu melanjutkan perjalanan, dan jika tidak, mereka siap membantu menggantikan mengemudi. Meskipun dalam kondisi yang lemah, Pak Ijo meyakinkan bahwa ia masih sanggup mengendarai mobil. Maka perjalanan kembali dilanjutkan, meski tiba di tujuan dengan keterlambatan yang cukup lama. Namun, mereka tetap bersyukur karena semua sampai dengan selamat. Setelah mengantarkan para penumpang, Pak Ijo kembali ke agen travel. Meski kepala masih terasa berat, ia memaksakan diri untuk kembali ke mes. Begitu sampai, ia langsung berbaring untuk beristirahat. Namun saat itulah, pengalaman menyeramkan kembali terulang. Tubuhnya mendadak kaku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Dalam ketidakberdayanya, ia kembali melihat sosok laki-laki dengan tubuh yang hangus dan gosong mendekatinya. Ingatannya segera melayang pada peristiwa sebelumnya, di mana sosok itu sempat memukulnya hingga pingsan. Ketakutan sempat menguasai Pak Ijo. Sosok itu hanya menatapnya tajam tanpa melakukan apa-apa, hanya bau gosong yang sangat menyengat kembali memenuhi ruangan. Setelah kejadian itu, Pak Ijo akhirnya kembali bisa tidur, meskipun rasa takut masih membayang. Keesokan harinya, Pak Ijo dijadwalkan untuk menjemput penumpang kembali ke Palu. Hari itu, ia mengangkut 3 orang penumpang dan 1 sepeda motor. Dalam perjalanan, tepat ketika melintasi lokasi kecelakaan yang pernah membuatnya trauma, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba saja ia melihat seseorang menyeberang jalan tanpa memperhatikan kanan kiri, seolah berjalan biasa di tengah kegelapan. Karena terkejut, Pak Ijo refleks membanting setir ke kiri. Akibatnya, bagian bemper depan mobil penyok, dan para penumpang yang duduk di belakang pun tersentak kaget. Meskipun kecelakaan ini tidak terlalu parah, situasi sempat membuat semua penumpang khawatir. Untuk meredakan ketegangan, Pak Ijo mengatakan kepada para penumpang bahwa ia hanya sempat melamun, sehingga mobil oleng ke kiri. Padahal, kenyataannya Pak Ijo dengan jelas melihat sosok yang menyeberang jalan tersebut. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur karena jalanan di tempat itu sudah dilengkapi pembatas. Jika tidak, bisa saja mobil yang dikemudikannya masuk ke dalam jurang bersama para penumpangnya. Seorang ibu-ibu sempat bertanya apakah perjalanan masih bisa dilanjutkan. Pak Ijo meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja dan perjalanan dapat diteruskan. Akhirnya, perjalanan itu pun kembali berjalan hingga para penumpang tiba di lokasi tujuan mereka. Usai menyelesaikan tugasnya, Pak Ijo segera membawa mobil ke bengkel untuk memperbaiki kerusakan pada bemper. Beruntung, bengkel tersebut memiliki suku cadang yang dibutuhkan. Setelah urusan di bengkel selesai, ia kembali ke mes dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada teman-temannya, termasuk kepada Mas Iwan. Sejak saat itu, Pak Ijo dan teman-temannya tetap menjalani rute perjalanan yang sama, yakni dari Palu ke Morowali dan sebaliknya. Setiap kali melewati lokasi kecelakaan tersebut, Pak Ijo selalu mencium bau gosong yang sangat menyengat,
bahkan saat jendela mobil dalam keadaan tertutup rapat. Lambat laun, ia mulai terbiasa dengan keanehan itu. Mau tidak mau, Pak Ijo harus terus melewati jalan tersebut dan berusaha berdamai dengan ketakutannya sendiri.